Bab 251, berbicara saat bepergian. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar pertanyaan penasaran Abi, Minos tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu temannya ini bahwa Emlyn sekarang berada di kerajaan tata ruang, tetapi dia juga tidak perlu berbohong untuk menyembunyikan fakta bahwa rubah itu ada di sisinya. Hal seperti itu akan menjadi konyol bagi siapapun yang mendengarkannya. Mereka semua bisa merasakan kekuatan Emlyn sebelumnya, jadi mereka tahu dia adalah makhluk spiritual tingkat 6. Dan tidak mungkin makhluk seperti itu akan seenaknya membantu mereka yang malang dan tetap mendengarkan permintaannya. Emlyn jelas berada di tempat itu untuk membantu Minos dan pasukannya, jadi alasan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan ada gunanya bekerja di sini. Jadi, Minos berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang harus dia katakan, bukan untuk berbohong tapi juga untuk tidak mengatakan yang sejujurnya. Sementara Stuart muda terdiam, Eda juga penasaran dengan topik tentang binatang buas ini. Dia jauh lebih berpengalaman daripada Abi dan tahu betapa langkanya binatang buas budidaya tahap ke-6 di utara benua tengah. Di wilayah ini, hanya sedikit kekuatan yang memiliki monster dari tahap budidaya ini di barisan mereka. Namun, bahkan beberapa organisasi itu tidak dapat menjadikan binatang seperti itu berfungsi sebagai pengawal. Sebagai makhluk spiritual, makhluk-makhluk ini jauh lebih kuat daripada manusia pada levelnya. Dengan demikian, binatang buas ini tidak akan diperlakukan sebagai pengawal belaka melalui wilayah ini. Terlihat dari orang-orang yang berhubungan dengan Minos, bahkan tuan muda dari keluarga besar biasanya hanya memiliki jenderal spiritual sebagai pendampingnya. Leroy adalah satu-satunya pengecualian, tapi itu hanya karena pengawalnya, Jeff, telah mencapai level 50 selama misi pengawalan pemuda ini ke turnamen spiritual. Jadi, tidak ada keluarga yang akan menempatkan spesialis tahap ke-6 untuk menemani seorang pemuda. Sebaliknya, mereka akan melewati suatu wilayah untuk mereka pertahankan, seperti yang terjadi pada penguasa kota perairan, Miria. Itu adalah peran utama dari spesialis tingkat tinggi, manusia atau binatang, tidak hanya di bagian utara benua tengah tetapi juga di seluruh benua. Mereka adalah pelindung banyak keluarga dan kota yang tersebar di wilayah ini. Namun, tidak mudah untuk memiliki monster setingkat ini. Masalah pertama adalah tidak banyak ras yang berpotensi mencapai tahap ke-6. Pada akhirnya, sebagian besar binatang berperingkat lebih tinggi ini berkerumun dalam suku-suku dan lebih sulit ditemukan untuk diperdagangkan. Masalah lainnya adalah mereka dulunya lebih cerdas dan sulit dijinakkan. Bagaimanapun juga, makhluk spiritual dapat berkultivasi lebih cepat daripada manusia, yang berarti mereka dapat mencapai tahap ke-5 dalam waktu yang lebih singkat. Tentunya beberapa manusia dengan talenta tinggi dan teknik tingkat tinggi bisa lebih cepat dalam berkultivasi. Namun, jika dibandingkan dengan manusia dengan potensi yang sama dengan binatang, binatang akan menang dengan kecepatan budidaya. Akibatnya, kekuatan seperti mereka yang bertanggung jawab atas penculikan Emlyn dan mendiang suaminya berusaha untuk merampas kebebasan binatang buas ini, tidak hanya di benua binatang tetapi juga di benua tengah. Lagi pula, tidak banyak kekuatan monster dengan tingkat kekuatan Emlyn di wilayah Minos yang memiliki semua itu. Sebagian besar binatang buas ini hanya dapat ditemukan di bagian lain benua ini, tempat organisasi seperti bajak laut segitiga darah menjualnya. Keluarga Miller sendiri tidak memilikinya, dan monster terkuat dengan kekuatan ini hanya berada di tahap ke-5. Faktanya, selain keluarga, kerajaan di wilayah ini, hampir tidak ada organisasi dengan makhluk spiritual tingkat 6 di wilayah ini. Dan setelah beberapa detik tidak menjawab pertanyaan Abi, Minos akhirnya mulai berbicara. Aku pernah membantunya di masa lalu, atau lebih tepatnya aku masih membantunya. Jadi, oleh karena itu, dia telah menjadi anggota pasukanku, tetapi dia bukan bawahanku. Jawabnya, tidak memberikan banyak informasi atau mengatakan di mana Emlyn dulu. Abi hanya dapat menganggap induk rubah berada di dekatnya, di luar ruang indera spiritual kelompok. Mendengar hal ini, kedua wanita dari keluarga Miller tidak berkata apa-apa saat mereka mempertimbangkan tanggapan Minos yang tidak jelas. Tidak banyak yang bisa mereka temukan, namun sepertinya Stuart muda ingin mengklarifikasi bahwa Emlyn mempunyai status berbeda dalam organisasinya. Apa maksudmu dia bukan bawahanmu? Bukankah dia harus melakukan semua yang kamu katakan? Abi bertanya-tanya, mencoba memahami situasinya. Di wilayah ini,
Semua keluarga bangsawan memperlakukan makhluk spiritual mereka sebagai bawahan, meskipun mereka cerdas dan bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Tentu saja, beberapa orang memperlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga mereka, tapi ini lebih seperti orang tua yang ingin memilih nasib anaknya dibandingkan orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk mengikuti nasibnya sendiri. Adapun pengawal Abi, Eda juga berpikiran sama. Namun, sebagai wanita yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai bawahan keluarga Miller, ia hampir merasakan apresiasi khusus atas sikap Minos. Bisa dibilang, bawahan atau makhluk spiritual hanyalah bagian dari skema politik regional, yang bisa diganti dan dilupakan. Akibatnya, dia merasa sedikit lebih baik mendengarkan apa yang dikatakan Minos, meskipun dia masih menganggap perilakunya sedikit aneh. Sulit untuk mengabaikan kebiasaan tertentu yang sudah mendarah daging. Karena budaya, pola pikir itu, Abi penasaran kalau Minos berperilaku sangat berbeda. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan bertanya, "Jadi, siapa dia?" Minos kemudian menatap mata temannya lalu berbicara sambil memijat dagunya. "Pertanyaan bagus. Kurasa aku bisa mengatakan dia adalah seorang teman. Meskipun aku memberinya sesuatu, dan dia memberiku sesuatu sebagai balasannya, saya tidak melihatnya sebagai bawahan, dia juga tidak melihat saya sebagai atasannya. Dan jika aku bergabung dengan pasukanmu, aku akan jadi apa?" Wanita muda dengan rambut dan mata biru bertanya sambil menatap Minos dengan mantap. "Hehehe, tentu saja kamu akan terus menjadi temanku. Aku juga tidak cocok jika kamu menjadi bawahanku," jawabnya sambil tersenyum genit pada Abi. Minos tidak akan pernah berhubungan seks dengan wanita yang menjadi bawahannya. Namun dia telah berteman dengan Abi selama bertahun-tahun, dan bahkan jika Abi masuk ke organisasinya, dia akan tetap melihatnya lebih sebagai teman daripada bawahan. Jelas ada perbedaan besar antara Abi dan Mia, misalnya. Sedangkan Minos bertemu sekretarisnya sebagai atasan dan bawahan, berbeda dengan wanita muda keluarga Miller. Keduanya sudah saling kenal sebelumnya dan sudah menjalin hubungan yang terjalin. Itu sebabnya dia tidak bisa melihat kedua wanita itu sama, tidak peduli betapa menariknya sekretaris Mia. Pokoknya, setelah mendengar respon tulus Minos, ditambah dengan pemandangan indah dari wajah pemuda yang tersenyum tipis dan ramah ini, Abi merasa sedikit hangat saat ini. Dia tidak sepenuhnya naif tentang hal-hal dalam hidup dan dapat dengan mudah melihat Minos menggoda. Lagi pula, meskipun dia seorang gadis, banyak pria muda di markas besar keluarga Miller yang merayunya dan mencoba untuk mendapatkan bantuannya. Di sisi lain, sementara Abi sedikit tersipu, Eda sedikit malu dengan sikap Minos, tapi itu lebih karena dia masih di sana. Sebagai wanita berpengalaman, Eda memiliki petualangannya, dan meskipun bukan seorang pemburu, dia tidak menentang godaan sesekali. Dan begitulah hubungan dia dan Dilian dimulai, saat Minos dan Abi sedang belajar di Akademi Spiritual di kota Matahari Terbenam. "Ah, pemuda itu," dia berpikir dalam hati sambil melihat keluar dari kereta itu, berusaha untuk tidak memperhatikan dua pemuda yang berdiri di sana bersamanya. Tetapi Minos muda ini sangat berbahaya bagi Nona Abi. Dia selalu ingin melindungi dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia masih memberikan pengaruh yang baik padanya. Dan dengan cepat, waktu terus berlalu. Kemudian, Minos dan Abi melanjutkan perbincangan tentang berbagai hal dalam kehidupan mereka, informasi yang tidak relevan dengan kultivasi dan jabatan mereka, namun dapat mendekatkan keduanya. Mengenal bagaimana sebenarnya seseorang itulah yang membuat suatu hubungan berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Maka keduanya terkadang tertawa, terkadang dengan ekspresi serius, saat mereka menikmati perjalanan malam yang tenang. Perjalanan mereka masih panjang, namun tidak ada kekurangan untuk dibicarakan. Kehidupan di dunia spiritual tidaklah mudah, namun tidak akan monoton atau membuat seseorang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Ada mitos, cerita dari masa lalu, dan bahkan beberapa legenda hidup. Fenomena aneh, daerah terlarang, tokoh sejarah, informasi yang dapat mendidik atau menakuti generasi muda. Dan saat mereka berbincang, kegelapan malam berganti dengan sinar matahari pertama, saat fajar mendekati wilayah kerajaan Cromwell, hanya beberapa ratus kilometer dari markas jam bersinar cahaya pertama sudah terlihat di Cakrawala ketika rombongan lebih dari 20 gerbong akhirnya berhenti. Tahap ketiga, makhluk spiritual, perlu berhenti untuk beristirahat setelah ratusan kilometer yang mereka tempuh, selain tentu saja, makan dan minum air. Pada tahap ini, baik makhluk spiritual maupun makhluk hidup lainnya,
memiliki beberapa keterbatasan yang tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup biasa. Faktanya, perbedaan besarnya adalah kekuatan yang dimiliki individu pada tahap tersebut, yang jauh lebih tinggi daripada individu normal. Namun tidur, minum air, makan, dan lain-lain, merupakan aktivitas penting bagi makhluk hidup pada tahap budidaya ini. Namun, bukan hanya makhluk spiritual yang menarik kereta yang harus berhenti dan beristirahat sejenak. Banyaknya orang yang bepergian dalam rombongan itu juga perlu melakukan hal serupa. Lebih dari separuh orang di sana adalah penggarap budidaya tahap ketiga dan keempat, mantan budak dari pangkalan sebelumnya. Sebagian dari mereka adalah mereka yang melayani tempat itu, sedangkan sisanya adalah tawanan yang dibeli Kevin pada pelelangan yang berlangsung di Hadiah. Sebagian dari orang-orang ini telah memutuskan untuk mengikuti kelompok Minos, karena mereka tidak lagi punya tempat untuk kembali, dan juga mereka tidak cukup kuat untuk membalas dendam. Jadi, setelah berbicara dengan beberapa anggota tentara dataran hitam tentara, sekelompok kecil 15 budak telah memutuskan untuk menemani kelompok muda Stuart. Sedangkan dari pihak Minos, dia tidak memiliki masalah membawa orang-orang ini ke wilayahnya. Setiap penduduk baru kota kering menerima susunan sederhana, sebuah identifikasi, yang berisi informasi pendaftaran orang tersebut di kota tersebut. Ini digunakan dengan berbagai cara di sana. Misalnya, ketika meninggalkan wilayah yang dilindungi tembok, seseorang perlu menunjukkan identitasnya agar perbatasan kota memiliki kendali atas pintu masuk dan keluar. Sedangkan untuk pengunjung, seperti halnya orang yang melewati kota, juga ada registrasi uniknya. Tapi tidak banyak orang seperti itu. Kebanyakan, orang yang lewat hanyalah pengantar barang dari toko keluarga Cohen. Selain itu, kota kering jarang dikunjungi orang. Bahkan urusan dengan keluarga Nashkini seluruhnya dilakukan di pangkalan yang didirikan tentara di pesisir pantai. Karena semua ini, relatif mudah bagi pasukan Minos untuk menentukan siapa yang masuk dan siapa yang meninggalkan kota, sambil mempertahankan kontrol perbatasan yang wajar. Oleh karena itu, jika salah satu dari orang-orang ini berusaha meninggalkan wilayah kota kering untuk mengirimkan informasi ke lokasi lain, tidak akan sulit untuk mencegah mereka melakukan hal tersebut. Dan bahkan jika ada kebocoran informasi, akan mudah untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab melalui pencatatan kota. Jadi, Minos dengan senang hati membawa orang-orang ini bersamanya, baik tawanan yang dibeli Kevin di pasar gelap Hadiah maupun mereka yang melayani markas Chambers itu. Tapi tidak hanya itu, dengan peluang yang mereka miliki di kota kering kecuali mereka bodoh, tidak ada satupun dari mereka yang ingin merusaknya atau bahkan kembali menjadi budak. Pokoknya, sebagian besar kelompok yang bepergian bersama Minos terdiri dari kelompok masyarakat lemah yang perlu berhenti dan memenuhi kebutuhan biologisnya lebih sering. Apalagi mereka yang dijual di pelelangan budak beberapa hari lalu belum juga pulih dan butuh istirahat yang cukup. Dan kelompok Peter, Barbara, Robin, dan Joey, juga menghadapi situasi yang sama. Selain dua wanita tersebut, yang memiliki kesempatan untuk berkultivasi dan memulihkan diri sedikit sebelum invasi Mino, dua lainnya cukup buruk. Peter dan Joey telah disiksa selama beberapa hari oleh para penjaga di pangkalan itu, dan mereka tidak mendapatkan istirahat apapun sejak mereka memasuki kehidupan tawanan. Jadi, dengan itu, meskipun keduanya telah dibebaskan beberapa jam yang lalu, keduanya masih perlu berkultivasi dan istirahat. Pemulihan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan cepat, dan berkultivasi selama perjalanan kereta bukanlah hal yang menarik. Untuk melakukan hal ini, para kultivator perlu berada di tempat yang tenang agar mereka dapat bermeditasi dengan tenang. Akhirnya prajurit Minos pun butuh istirahat sejenak. Meskipun mereka tidak seburuk para tawanan yang dibebaskan oleh Barbara selama invasi markas itu, mereka masih melakukan pertarungan hebat, yang membuat mereka memberikan segalanya dalam pertempuran itu. Namun meskipun mereka adalah kultivator tingkat lebih tinggi daripada para tawanan dan dapat mengabaikan beberapa kebutuhan lebih lama, mereka juga memerlukan waktu untuk pulih. Akhirnya rombongan segera turun dari gerbong masing-masing, di dekat sebuah kolam, di satu sisi terdapat hutan lebat dan kaki gunung di sisi lain. Mereka tidak khawatir apakah tempat itu cocok untuk berkemah atau tidak, karena ini hanya tempat peristirahatan, dan sebentar lagi mereka akan kembali berangkat. Lebih dari 20 gerbong rombongan Minos berhenti di sebidang tanah datar yang terdapat beberapa lumut dan tanaman kecil, tidak jauh dari danau di tempat itu. Sekelompok lebih dari 60 orang sedang duduk di berbagai titik di dekat gerbong tersebut, sementara beberapa api terlihat di sana-sini.
Beberapa orang sedang berbicara. Ada pula yang makan dengan tenang dan mengamati pemandangan alam di tempat itu. Ada pula yang bercocok tanam di kaki gunung, tak jauh dari rombongan lainnya. Minos berada di samping gerbongnya, bersama dua wanita yang menemaninya dalam perjalanan ini, saat mereka memakan buah spiritual yang ditanam di dataran hitam. Di sisi lain, keempat mantan tawanan dengan talenta hitam semuanya berkumpul saat ini, di tempat lain di tempat itu, saat mereka makan dan minum. Pada titik ini, Joey memandang Peter dengan ekspresi penasaran ketika dia akhirnya bertanya. Nak, kita mau kemana? Aku tidak bisa membayangkan melihat kekuatan yang ada di balik monster seperti Tuan yang membebaskan kita. Benar, Peter, kamu belum mengatakan apapun tentang tempat ini sejak kita meninggalkan markas itu. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Lagi pula kita sudah pergi ke sana. Cepat atau lambat, kita akan tahu. Kata wanita muda bertubuh kecil berambut pirang sambil melirik ke arah Peter. Di sisi lain, Barbara tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, berdiri di sana mengamati mereka dengan cermat. Dia penasaran, tentu saja, tapi untuk saat ini, dia lebih suka mengamati situasinya saja. Dan kemudian Peter mengamati mereka sejenak dan tersenyum. Tidak bisa bicara sampai kita lebih dekat ke sana. Tapi ini tempat yang bagus untuk kalian semua. Dia kemudian fokus pada kedua wanita itu dan melanjutkan. Aku tahu kalian berdua tidak yakin atau bahkan tidak tertarik untuk bergabung dengan kekuatan yang aku miliki, tapi tempat itu akan mengejutkanmu. Ada begitu banyak peluang, hal-hal yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, bahkan jika Anda bergabung dengan keluarga kerajaan di wilayah kami. Oh, kamu nampaknya yakin akan hal itu. Bisakah kamu memberi kami alasannya? Barbara akhirnya mengatakan sesuatu setelah mendengar pernyataan gembira dari Peter. Hal seperti itu tidaklah kecil. Tidak banyak kekuatan yang bisa bersaing dengan keluarga kerajaan di wilayah ini. Lagi pula, keluarga-keluarga ini seringkali merupakan keluarga tertua, memiliki sumber daya terbanyak dan talenta terbaik di antara mereka. Apakah kekuatan di belakang orang itu adalah salah satu organisasi yang hidup mengasingkan diri di pegunungan? Barbara bertanya-tanya dengan ragu. Organisasi semacam itu ada, tapi jarang muncul di depan umum. Barbara bahkan pernah mengetahui kekuatan seperti itu di utara benua tengah sebelumnya. Tetap saja, dia tahu organisasi-organisasi ini tidak jauh lebih baik daripada keluarga bangsawan besar di daerah. Akibatnya, dia menanyai Peter muda. Dan sementara mereka bertiga memperhatikannya, bibir Peter perlahan terangkat membentuk lengkungan ketika dia berkata. Mereka yang berhasil masuk tentara dapat mempelajari teknik tingkat hitam. Maksudmu kita bisa mempelajari beberapa teknik setelah menyelesaikan misi, kan? Joey bertanya, mencoba menghilangkan ketidakpastian dari pikirannya. Tidak mungkin bawahan bisa mempelajari teknik tingkat ini tanpa berkontribusi sebelumnya. Oleh karena itu, mau tak mau dia berpikir bahwa Peter telah melakukan kesalahan dalam pidatonya. Tidak, selama kamu seorang prajurit, tidak masalah apakah kamu sudah memberikan kontribusi atau belum. Kamu bisa mempelajari teknik kelas hitam apapun dari perpustakaan markas. Setelah mendengar kata-kata Peter, tiga orang selain sersan muda itu berdiri ketakutan, dengan mulut terbuka tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Hal seperti itu rumit terjadi di bagian benua tengah ini. Lagi pula, keluarga seringkali bergantung pada teknik kelas hitam ini untuk mempertahankan kendali mereka. Faktanya, keluarga bangsawan melakukan ini untuk menghindari munculnya lebih banyak pesaing. Hal ini karena beberapa keluarga bangsawan berskala lebih kecil, yang lebih baru, sebagian memiliki kekuasaan yang berasal dari bawahan keluarga bangsawan lain yang lebih terkemuka dan lebih tua. Fenomena seperti itu bukanlah hal baru. Seseorang dari wilayah ini dapat dengan mudah menyebutkan beberapa kekuatan regional yang muncul dengan cara ini. Orang-orang seperti ayah Minos pertama kali memasuki keluarga bangsawan, berkembang perlahan, dan kemudian memperoleh wilayah mereka sendiri setelah mencapai tahap budidaya ke-6 dan mencapai beberapa prestasi. Oleh karena itu, memulai sebuah keluarga bangsawan, seperti Albert memulai keluarga Stuart, adalah langkah pertama dalam membangun sebuah organisasi. Setelah itu, segalanya bisa berkembang perlahan, dan dalam ribuan tahun, keluarga bangsawan baru yang berpengaruh bisa muncul. Jelas sekali, banyak yang gagal dalam tugas ini, seperti yang dialami mantan jenderal, karena baru saja memulai ambisinya sendiri. Bagaimanapun, ceritanya tidak singkat, dan dalam beberapa ribu tahun, kekuatan baru muncul untuk bersaing dengan kekuatan lama.
Namun, di sisi lain, keluarga lain mengalami kehancuran, seperti yang terjadi pada organisasi di belakang Barbara. Hal ini membawa keseimbangan kekuatan tertentu di wilayah tersebut. Namun, jika hal ini tidak dibatasi, pada suatu saat, mungkin akan terdapat lebih banyak kekuatan yang tidak dapat ditopang oleh kawasan ini. Sejak saat itu, hanya ada satu kemungkinan: perang, kegilaan, dan kebodohan. Negara-negara yang sedang berkembang akan mencari lebih banyak wilayah, lebih banyak bawahan. Namun apa yang mereka cari dan apa yang belum memiliki pemilik, sangatlah terbatas, karena sebagian besar bagian utara benua tengah sudah dikuasai oleh banyak keluarga berbeda. Oleh karena itu, kecuali suatu negara menyerahkan aset wilayahnya kepada negara lain, tidak akan ada perdamaian dalam situasi seperti ini. Namun, tidak ada seorang pun yang akan menyerahkan apa yang sudah menjadi miliknya demi kekuatan yang baru saja bangkit. Dari sana, tidak ada jalan untuk kembali. Perebutan sumber daya akan memilih yang terkuat, sementara yang kalah akan lenyap ke dalam sungai sejarah. Justru karena alasan inilah keluarga bangsawan mencegah bawahan mereka mempelajari banyak teknik kelas hitam. Tidak ada masalah dengan kenaikan satu atau beberapa individu, karena itu adalah bagian dari keseimbangan, tapi mereka tidak akan mendorong fenomena ini. Sekalipun sebagian besar gagal, seperti yang dilakukan Albert, hal tersebut masih dapat dikelola karena hanya sejumlah kecil individu yang berhasil mencapai jumlah minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tidak, kurangnya kendali dapat timbul dan mengancam kekuatan tradisional di wilayah tersebut. Adapun mengapa keluarga-keluarga ini tidak sepenuhnya menyegel teknik kelas hitam ini dari bawahan mereka, itu karena hal seperti itu juga tidak positif. Siapapun dengan talenta kulit hitam pasti ingin melangkah sejauh mungkin mengingat parameter wilayahnya. Namun, hanya dengan teknik tingkat biru, orang-orang ini akan dilarang bergabung dengan keluarga-keluarga ini. Hal ini karena tidak akan ada manfaat yang signifikan bagi mereka jika menyerahkan kebebasan mereka. Tapi itu juga akan menjadi masalah yang buruk. Tanpa bawahan ini, lebih dari separuh kekuatan setiap keluarga akan sia-sia. Siapa yang tahu kemana orang-orang ini akan pergi jika kekuasaan ini terlalu ketat. Karena itu, mereka harus menjaga kemungkinan pelepasan teknik tingkat hitam untuk dipelajari oleh bawahan ini. Bagaimanapun, 3 orang di depan Peter masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, sementara pemuda ini tersenyum dan berpikir sendiri. Ini hanya puncak gunung es, hehe. Peter mudah tahu bahwa ada hal-hal lebih baik yang tersedia bagi tentara dataran hitam. Lagi pula, dia mengenal seorang prajurit yang sedang melatih teknik tingkat perak di ketentaraan. Namun hal seperti itu tidak akan dikatakan Petrus kepada ketiga rekannya yang menjadi budak. Ini karena pengetahuan seperti itu tidak begitu umum di jalanan kota kering, seperti yang terjadi pada teknik kelas hitam. Semua orang di kota itu tahu tentang teknik kelas hitam ini, jadi tidak ada alasan untuk menyembunyikan informasi tersebut dari ketiganya. Mereka sudah pergi ke sana, jadi cepat atau lambat mereka akan tahu. Namun, dengan teknik tingkat perak, hanya segelintir prajurit yang mengenal Grimm, salah satu dari mereka yang menggunakan teknik tingkat ini, yang mengetahui masalah ini. Selain itu, hampir tidak ada orang yang mengetahui hal ini, karena tentara tidak diperbolehkan membicarakannya di depan umum. Karena itu, tidak pantas membicarakan topik seperti itu kepada ketiga orang ini, kecuali mereka sudah menjadi prajurit. Sulit dipercaya. Nah, jika saya bergabung dengan organisasi tempat anak ini menjadi bagiannya, mungkin saya bisa mencapai kultivasi tahap ke-6 sebelum tulang lama saya membusuk, pikir Joey dalam hati dengan secercah harapan di matanya. Karena hanya berlevel 42 dan berusia lebih dari 400 tahun, Joey tidak lagi memiliki harapan untuk mencapai level raja spiritual dalam hidupnya. Kultivasi menjadi semakin rumit seiring bertambahnya usia. Dia sudah jauh lebih tua dari kebanyakan orang yang mencapai kultivasi tahap ke-6. Akibatnya, lelaki tua ini tidak lagi berharap dapat mewujudkan impian setiap penggarap di bagian benua ini. Faktanya, dia sudah lama mengundurkan diri dan hanya menjalani tahun-tahun terakhirnya tanpa terlalu mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Namun akan berbeda jika dia mendapat semua dukungan yang dikatakan Peter. Siapapun akan senang dengan kemungkinan menjadi lebih kuat dan, yang paling penting, hidup lebih lama. Di sisi lain, Robin juga tertarik dengan poin yang baru saja disampaikan Peter. Dia bahkan memiliki teknik budidaya tingkat hitam,
yang untungnya ditemukan oleh keluarga kecil tempat dia berasal, tapi itu saja. Semua teknik wanita muda lainnya adalah kelas biru. Jadi, ada ketertarikan dari pihak Robin terhadap kemungkinan ini. Dan hal yang sama juga terjadi pada Barbara. Sebagai bawahan dari keluarga bangsawan, dia menghadapi situasi yang sama seperti orang lain dalam kondisi yang sama. Dia hanya memiliki satu teknik tingkat hitam, yang bahkan tidak fokus pada budidaya. Jadi, baginya, itu juga menarik. Mungkin itu sebabnya orang-orang itu bisa bertarung dengan baik melawan para penjaga di markas itu. Barbara berpikir dalam hati, mengingat momen perkelahian di markas Chambers yang dia saksikan. Dan tak lama kemudian, ketiganya terus berbicara. Ada hal menarik lainnya di kota yang akan kami kunjungi yang tersedia bagi setiap warga negara. Itu benar, aku bahkan membawa keluargaku ke sana segera setelah aku menetap dan mendapat izin untuk melakukannya. Joey kemudian menatapnya dan berkata, pasti sangat menggoda bagimu untuk melakukan ini. Aku mengenal banyak individu yang merupakan bawahan dari keluarga besar tetapi tidak melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, Barbara mau tidak mau menganggukkan kepalanya setuju. Saya juga tidak melakukan hal seperti itu ketika saya bergabung dengan keluarga lama tempat saya berasal. Haha, kamu akan mengerti begitu kita sampai di sana. Dan setelah beberapa saat beristirahat di tempat itu, akhirnya salah satu prajurit Minos memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk kembali ke jalan. Mereka tidak bisa hanya berkemah di tempat ini, karena lebih baik tidak mengambil risiko yang tidak perlu dan tinggal di wilayah ini lebih lama. Entah seperti apa kekuatan pencarian Chambers. Berjam-jam berlalu dengan cepat, dan sekarang matahari terbenam di cakrawala kerajaan Cromwell, dekat pangkalan yang diserang Minos dan rekan-rekannya. Pada saat itu, pangkalan itu benar-benar sunyi ketika angin melewati bangunan-bangunan di tempat itu dan membuat pintu dan jendela terbuka dan tertutup, hanya menyisakan sedikit suara khas. Gerbang masuk besar yang berada di antara tembok merah tinggi tempat itu terbuka sepenuhnya. Pada saat yang sama, hanya beberapa ratus kilometer jauhnya, sekelompok orang dari langit mendekat. 3 binatang terbang, yang tampak seperti kadal bersayap, sedang menurunkan ketinggiannya masing-masing. Pada saat yang sama, secara bertahap, orang-orang yang duduk telentang mulai melihat tembok merah tinggi di pangkalan itu. Pada titik ini, raja spiritual yang menunggangi binatang buas di depan kelompok itu akhirnya menghela nafas dan menggumamkan sesuatu. Akhirnya kita sampai di sini. Mari kita lihat bagaimana keadaan Tuan Muda 3 binatang terbang spiritual turun dari langit, dan kecepatan masing-masing secara bertahap menurun. Dengan demikian, sekelompok orang yang bepergian dengan mereka dapat melihat dengan lebih baik situasi aneh di pangkalan itu. Mereka semua dapat melihat bahwa gerbang depan tempat itu benar-benar terbuka, bahkan tidak ada penjaga di sekitarnya seolah-olah ada yang lupa melakukan tugasnya. Tapi bukan itu saja, tidak, siapapun yang berada cukup dekat dengan tempat itu akan merasakan fluktuasi spiritual yang datang dari barisan pertahanan di pangkalan itu. Dan dari jarak mereka saat ini, setidaknya 3 raja spiritual yang berada dalam kelompok seharusnya sudah merasakan efek dari penghalang pertahanan di tempat itu. Namun, mereka tidak merasakan apa-apa, bahkan memeriksa sekelilingnya beberapa kali, untuk mengetahui apakah mereka telah melakukan kesalahan. Ada yang tidak beres di sini. Mengapa susunan pertahanannya tidak berfungsi? Dan mengapa tidak ada orang di pintu masuk markas itu? Salah satu dari ketiganya berkata dengan keras, karena binatang buasnya adalah yang pertama mendarat di samping tempat itu. Dan setelah mendengar ini, 2 raja spiritual lainnya tidak berkata apa-apa, karena mereka memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Tidak mungkin. Apakah markasnya telah diserang? Mustahil. Dari informasi yang kami terima dari Tuan Muda Kevin, mereka yang mengejarnya semuanya adalah anggota kekuatan yang jauh dari tempat ini dibandingkan milik kita. Jadi, bagaimana bala bantuan mereka bisa sampai di sini sebelum kita? Satu-satunya kekuatan di dekat sini adalah lahan pertanian. Tapi tempat itu telah menjadi sekutu kita selama lebih dari 1000 tahun. Mereka tidak akan menghancurkannya hanya demi musim semi kehidupan. Salah satu dari mereka berkomentar, ketika mereka segera memasuki tempat itu, untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka melakukan ini, mereka segera melihat medan tempat pertempuran itu terjadi. Ada beberapa tanda medan yang terbalik, sebagian bangunan hancur, dan sesuatu yang membuat mereka merinding. Ada noda besar berwarna hitam dan abu-abu di lantai,
antara gerbang masuk tempat itu dan bangunan utama. Itu tampak seperti abu, sesuatu, dalam skala besar yang telah dikremasi di sana, bersama dengan tanah dan bangunan yang terbakar. Angin bertiup lewat sana, di tengah keheningan makam yang dibuat oleh orang-orang ini saat ini, mengangkat abu manusia ke udara dan melemparkannya ke arah para pengamat. Itu, jangan bilang padaku, salah satu penjaga yang menemani kelompok raja spiritual ini mundur 2 langkah, bertanya-tanya abu siapa itu. Kotoran. Akhirnya, individu yang memimpin kelompok ini menggumamkan hal ini sambil sampai pada kesimpulan yang paling masuk akal di sini. Kevin mungkin sudah mati, dan musim semi kehidupan telah hilang. Saat itu salah satu dari mereka sudah berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di tempat tersebut, namun sayangnya tidak ada yang tersisa. Tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada satu tubuh pun yang tertinggal. Sejauh yang kami tahu, tuan muda itu mungkin sudah mati, begitu pula semua orang yang ada di sini. Seorang pria jangkung dan berotot yang tampak seperti gunung mengatakan ini, sementara wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dalam invasi seperti yang terjadi di lokasi ini, meninggalkan orang yang selamat hampir tidak terpikirkan, terlebih lagi jika orang tersebut mengenal keluarga Chambers. Jadi, raja spiritual ini tidak menyangka bahwa Kevin telah diculik atau semacamnya. Namun, raja spiritual lainnya, yang terlihat agak banci, dengan riasan wajah dan rambut pirang menggantung di udara, tiba-tiba tidak setuju dengan pasangannya. Mungkin tidak, Rai. Tuan muda mungkin berhasil melarikan diri. Jamie pasti tidak akan mengizinkan Kevin tinggal di tempat ini sementara satu atau lebih raja spiritual menyerbu. Dan saat itu juga, pemimpin tim ini sedang berjongkok di dekat tempat yang dipenuhi abu. Saat dia mengusap lantai, dia kemudian melihat kedua pria lainnya dan berkata, Chase benar, Roy. Tapi kalau Kevin tidak selamat, kita mungkin akan mendapat burung gagak keluarga dalam waktu kurang dari 2 hari. Alat komunikasi yang digunakan di benua tengah ini adalah burung gagak spiritual, yang merupakan makhluk penolong dalam menyampaikan korespondensi. Mereka jauh lebih cepat daripada binatang spiritual lainnya, karena mereka kecil dan semua atributnya disesuaikan untuk meningkatkan kecepatannya. Tapi tidak seperti itu di semua tempat. Arai spiritual juga bisa melakukan hal serupa, seperti arai pemantauan yang ada di turnamen spiritual. Barang-barang ini dapat mengirim gambar jarak jauh, memperpendek waktu kontak antara kedua sisi. Namun, keluarga-keluarga di utara benua tengah tidak memiliki sarana untuk melakukan hal ini. Tidaklah murah untuk memiliki lebih dari satu barang ini, sama seperti mahalnya biaya untuk membuat barang-barang tersebut berfungsi. Selain itu, ini adalah susunan tingkat 2, yang membutuhkan kristal dengan konsentrasi sedang agar dapat berfungsi. Oleh karena itu, barang-barang seperti itu mahal bagi keluarga-keluarga di wilayah ini untuk memiliki alat komunikasi. Dan tidak hanya itu, dibandingkan dengan wilayah benua lainnya, wilayah ini jauh lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya, dan burung gagak berhasil menjalankan perannya dengan baik. Akhirnya, ketika ketiga pria itu sedang berbicara, salah satu penjaga yang datang dalam perjalanan ini mendekati mereka dan mulai membuat laporan. Tuan, kami mencari di seluruh tempat dan tidak menemukan apapun di dalam gedung. Bahkan tidak ada satu lembar kertas pun yang tertinggal. Apakah mereka membersihkan tempat itu sepenuhnya? Roy bertanya dengan wajah khawatir. Tempat ini bukanlah markas penting bagi keluarga, tapi beberapa komunikasi masih sampai di sini. Sepertinya para penyerbu tidak hanya mengincar musim semi kehidupan. Mungkin mereka adalah anggota dari suatu kekuatan musuh. Pria berambut pirang itu berkata kepada 2 orang lainnya, menyadari bahwa situasi ini tidak sesederhana itu. Chad, pemimpin misi pengawalan ini, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius. Sepertinya orang di balik invasi ini sangat berhati-hati dan ingin mengambil beberapa langkah di depan kita. Ini bukan ulah anak-anak nakal yang mengejar Kevin. Kevin sudah menjelaskan orang-orang yang mengejarnya ketika dia mengirimkan permintaan pengawalan ke markas besar keluarga Chambers. Jadi, ketiganya tahu bahwa para penganiaya musim semi kehidupan bukanlah orang-orang yang terlalu berkuasa atau mereka bisa membuat keputusan serius seperti ini. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari keluarga mereka untuk mendapatkan musim semi kehidupan, mereka mungkin tidak akan melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan di tempat ini. Perselisihan mengenai suatu barang terjadi setiap hari, tapi pembantaian di basis keluarga bangsawan. Itu adalah deklarasi perang.
Tak satu pun dari orang-orang itu yang berani melakukannya. Seseorang yang belum pernah mengejar Kevin muda pasti sudah sampai di lokasi ini setelah kita menerima pesan Tuan Muda. Pasti itulah penyebab kejadian di sini. Chad berkata sambil merenung dan melihat abu menyebar melalui jari-jarinya. Mendengar itu, Chase mengangguk setuju. Kamu mungkin benar, jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chad kemudian bangkit dari tempat itu dan memejamkan mata sejenak, mencoba memproses semua yang terjadi di sini. Masalahnya, kita punya beberapa musuh, tapi hanya sedikit dari mereka yang menyerang kita seperti ini. Kuharap Kevin berhasil kabur, kalau tidak, akan ada dua pemuda jenius yang terbunuh di tahun yang sama. Baiklah, mari kita berpisah. Kita akan menyerahkan para penjaga ini untuk bertanggung jawab atas pangkalan ini, dan kita akan mulai menyelidiki masalah ini di dekat sini. Ini tidak akan terjadi, sepertinya sudah terjadi sejak lama, jadi kita masih bisa mencoba menemukan siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Dia kemudian memandang pria jangkung dan berotot itu dan berkata, Roy, kamu akan mengikuti jejak orang-orang yang mengejar Kevin dan yang memiliki keluarga yang terletak di sisi barat wilayah ini. Mereka pasti tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di sini, jadi itulah petunjuk terbaik kita. Setelah itu, Chad menoleh ke arah pria berambut pirang banci itu dan melanjutkan. Kau, Chase, ikuti orang-orang lainnya dan yang memiliki keluarga yang tinggal di wilayah timur tempat kita berada. Seharusnya tidak sulit menemukan jejak mereka kecuali, tentu saja, mereka dibunuh. Adapun untuk aku akan pergi ke utara dari tempat kita berada. Tidak ada kekuatan kuat di wilayah ini. Namun, mungkin orang yang bertanggung jawab atas hal ini melarikan diri ke negara lain atau bahkan datang dari kerajaan lain. Dia berhenti berbicara sejenak sambil menghela nafas dan merasa seperti ada beban yang diletakkan di bahunya. Aku juga akan mampir ke Farmland. Jika Kevin berhasil melarikan diri dan masih hidup, maka ini adalah tempat terdekat di mana dia bisa mencari perlindungan. Oke, baiklah, mari kita bertemu di sini seminggu lagi. Jika Kevin terbunuh, pihak keluarga pasti sudah mengirimkan kelompok investigasi lain saat ini. Oleh karena itu, kita harus siap melaporkan temuan apapun. Dan dengan cepat, ketiganya menaiki binatang mereka, terbang dengan ketinggian dan kecepatan rendah, memeriksa medan yang berdekatan dengan pangkalan itu. Di wilayah tengah kerajaan Cromwell, di mana markas besar keluarga Chambers berada. Sementara tiga raja spiritual pergi untuk menyelidiki lingkungan sekitar markas itu sebelumnya, situasi Kevin telah membuat seluruh keluarga Chambers jungkir balik. Faktanya, beberapa orang membicarakan kematian Kevin di seluruh kota yang dikuasai oleh keluarga Chambers, menimbulkan rumor yang sudah mencapai ribuan orang dalam waktu singkat. Sehari yang lalu, saat lampu berisi tanda jiwa Kevin padam, seluruh markas besar keluarga pemuda ini terguncang oleh reaksi keras sang patriark. Dia, Raja Spiritual level 56, telah melepaskan semua kemarahan yang ditimbulkan oleh berita ini, menghancurkan ruang budidaya yang dibuat untuk pembudidaya tahap ke-6. Tindakan seperti itu telah menimbulkan guncangan di seluruh kota, dan bahkan berbagai ahli dari kekuatan tersebut mengira ini adalah serangan musuh. Pada akhirnya, bahkan sang patriark tua pun muncul dan mengetahui apa yang terjadi tepat setelah dia menghentikan ayah Kevin. Mantan patriark itu kecewa mengetahui apa yang terjadi karena dia kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan barang yang bisa memperpanjang umurnya. Namun, sebagai orang tua yang sudah menerima kematian, dia tidak bereaksi seperti Dean. Lagi pula, karena keributan yang terjadi di tengah malam, banyak orang yang sudah mengetahui alasan kejadian itu keesokan paginya. Beberapa orang suka berbicara di setiap komunitas, dan hal yang sama terjadi di kota ini. Para tawanan berbicara satu sama lain, mendengarkan percakapan, dan kemudian membicarakannya dengan majikan mereka. Namun tidak hanya itu, bawahan dan anggota keluarga langsung juga melakukan hal yang sama. Yang satu akan memberitahu orang lain, terkadang kepada kerabat dekat, istri, suami, atau anggota keluarga dekat lainnya. Yang terakhir akan memberitahu orang lain, yang pada akhirnya menciptakan siklus yang berkembang hingga ribuan dalam hitungan jam. Dan penduduk kota yang diperintah oleh keluarga Chambers terkejut. Hanya dalam 1 tahun, 2 orang jenius terkemuka dalam keluarga ini telah terbunuh. Yang satu adalah putra dari tetua tertinggi, yang lainnya adalah putra dari kepala keluarga. Kenyataan seperti itu membuat beberapa orang diam-diam tertawa. Melihat para pemuda berbakat dan bangga ini,
yang hidup seolah-olah kota ini adalah halaman belakang mereka, di mana mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, terbunuh satu demi satu. Ini adalah hal yang menggembirakan bagi masyarakat umum, yang pada umumnya ditindas oleh para penguasa negara, tempat ini, untuk mendapatkan berita seperti itu. Bahkan, ada yang diam-diam memuji, masing-masing, yang bertanggung jawab atas kematian Kevin dan Leroy. Namun tidak semua orang senang dengan kematian tersebut. Beberapa orang tidak merasa tidak senang menjadi target tindakan Chambers, jadi mereka tidak sepenuhnya membenci mereka. Oleh karena itu, bahkan ada yang merasa menyayangkan apa yang terjadi. Tentu saja tidak ada yang merasa kasihan karena Leroy atau Kevin dirindukan di dunia ini. Tidak, itu jelas bukan alasan di balik perasaan kasihan yang dimiliki sebagian orang. Apa yang membuat mereka merasa sedih atas kematian ini adalah kenyataan bahwa dua pemuda berbakat, yang kemungkinan besar akan mencapai puncak kekuasaan regional, telah meninggal begitu dini. Benar-benar suatu kerugian besar ketika seseorang yang memiliki segalanya untuk menjadi raja spiritual dalam beberapa tahun meninggal seperti itu, secara tiba-tiba, di usia muda, tanpa memiliki kesempatan untuk mencapai apapun. Dan sementara penduduk yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga berdaulat di tempat ini, secara diam-diam merayakan, atau meratapi, suasana di dalam kamar cukup berat. Suasana hati penatua tertinggi sedang buruk selama beberapa waktu sekarang karena dia tidak dapat membalaskan dendam pembunuh Leroy yang sebenarnya. Bahkan kematian sang pengawal, Jeff, yang sebelumnya melarikan diri, tidak meredakan sifat buruk Wallace Chambers. Dan kini, dengan meninggalnya Kevin, seluruh keluarga pun berduka. Hal ini dibuktikan oleh setiap anggota langsung dari kekuatan itu, yang memiliki ekspresi gelap dan tajam seolah-olah mereka mampu membunuh siapapun yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Pokoknya, di tengah suasana yang berat ini, beberapa percakapan terjadi di koridor Chambers, markas besar. Ah, sungguh sebuah tragedi. Kudengar Kevin muda mendapatkan barang yang begitu berharga. Tapi sungguh takdir yang berliku. Seorang tetua berkata dengan suara rendah sambil memasang ekspresi sedih di wajahnya. Selain lelaki tua ini, ada beberapa pemuda yang mengikutinya ketika salah satu dari mereka bertanya. Kakek, menurutmu apa yang akan terjadi sekarang? Tuan muda Kevin adalah anggota utama keluarga dalam persaingan untuk posisi patriarki, tapi sekarang. Siapa yang tahu, jalan yang harus ditempuh Patriark Din masih panjang, jadi tidak perlu ada kandidat yang langsung muncul. Tapi sangat disayangkan, ini akan membuat keluarga kita mundur selama beberapa dekade. Di tempat lain di markas besar Chambers, 7 pria sedang duduk mengelilingi meja kayu panjang, sementara salah satunya berada di ujung tempat itu, dengan seorang wanita cantik duduk di sampingnya. Wanita itu memiliki lingkaran hitam pekat di matanya, yang tetap menunjukkan bahwa dia memiliki kecantikan tingkat tinggi meskipun dia terlihat jengkel. Di sisi lain, pria di sampingnya memiliki mata yang tajam dan ekspresi gelap, dengan alisnya yang rapat. Pria ini adalah kepala keluarga Chambers saat ini, ayah dari mendiang Kevin. Di sisinya adalah istri pertamanya, ibu Kevin, Eleanor Chambers, level 53. Adapun orang lain di ruangan itu, mereka semua adalah anggota keluarga Chambers, raja spiritual yang memimpin seluruh organisasi ini. Selain beberapa tetua kritis dari keluarga ini, ada juga tetua tertinggi, Wallace Chambers, level 55, dan mantan patriark, Virgil Chambers, level 57. Mereka semua membicarakan kematian Kevin segera setelah berita itu tiba, dan para tetua harus pergi untuk menenangkan kepala keluarga. Namun, ada begitu banyak kemungkinan dalam situasi seperti ini sehingga mau tidak mau mereka bersatu kembali, di saat semua orang sudah lebih tenang. Dan pada saat itu, mantan patriark, yang berada di sisi kiri Din, di seberang Wallace, dia kemudian berkata dengan suara yang dalam. Din, aku tahu kamu marah karena kehilangan Kevin kecil, tapi mari kita hadapi situasi ini dengan tenang. Aku juga sangat kesal dengan apa yang terjadi, tapi kita harus mengutamakan keluarga. Balas dendam kita akan datang dengan sendirinya jika kita melakukan ini dengan tenang. Mendengar hal tersebut, Wallace langsung mengiyakan. Patriark tua itu benar, Din. Aku tahu apa yang kamu alami, karena aku kehilangan putra kesayanganku beberapa waktu yang lalu, tapi mari kita selidiki pembunuhan Kevin kecil ini dan berikan keadilan pada keluarga kita. Itu benar, raja spiritual lainnya di ruangan itu berkomentar dengan satu suara. Akhirnya,
Ibu muda Kevin memutuskan untuk mengganggu pembicaraan ketika dia berkata dengan menyakitkan. Aku tahu keluarga adalah prioritas utama, tapi dia putraku. Mereka membunuh bayiku padahal dia seharusnya berada di dalam salah satu pos kita. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini padaku? Sekarang, apakah keluarga kita mengizinkan pembunuh masuk ke rumah kita? Eleanor, tenanglah. Mari kita bicara dengan tenang, kata sang patriark sambil memegang tangan istrinya. Pertama, Penatua Alvin, kami mengirim sekelompok dari mereka ke markas itu. Di mana mereka saat ini terjadi? Ucapnya sambil melihat ke arah salah satu orang yang berada di tempat itu. Mendengar pertanyaan itu, seorang pria berambut putih terbatuk-batuk lalu melihat ke arah Dean dan Eleanor. Patriark, kelompok yang kami kirim tidak mungkin sampai di pos itu sebelum Tuan Muda Kevin meninggal. Oh, jadi markasnya sudah digerebek bahkan sebelum itu. Orang lain berkomentar dengan suara rendah. Tapi dari mana datangnya kelompok ini, yang bahkan bisa merobohkan penghalang dan membunuh pemuda itu? Jamie. Seharusnya tidak ada kekuatan yang mampu melakukan itu secepat itu di wilayah itu. Seorang tetua level 54 membuat komentar ini, mencoba memahami cerita ini. Ini benar-benar aneh. Kami menggunakan binatang tercepat di keluarga kami, namun ada seseorang yang tiba sebelum kami. Mungkinkah Raja Spiritual sedang lewat, secara kebetulan, di kota hadiah dan mendengar informasi tentang mata air kehidupan? Itu mungkin saja. Kami akan mengirim penyelidik untuk menyelidiki hal ini di hadiah. Kami akan mengirim satu lagi ke Farmland. Ini adalah tempat yang mungkin dilewati musuh kami juga. Akhirnya, kirim kelompok lain ke pos itu. 3 raja spiritual yang kami kirim sebelumnya pasti sudah memulai penyelidikan mereka, jadi saya ingin tahu secepat mungkin apa yang mereka temukan. Sang Patriark selesai berbicara setelah menyebutkan semua yang dia harapkan dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Siapapun itu, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, pikirnya sambil memegang tangan istrinya dan memandang orang-orang di depannya.